sini saya akan menjelaskan tentang pengujian lebih dari dua rata-rata populasi atau disebut dengan analisis varian satu arah. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari tiga atau lebih populasi. Ada tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam analisis varian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampelnya itu diambil secara random dan saling bebas atau disebut independen. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang kedua itu populasinya itu harus berdistribusi normal. Distribusi pada data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang ketiga itu populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi, bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi itu sangat diperlukan. Ada tiga klasifikasi dari ANOVA. Yang pertama itu klasifikasi arah atau one-way ANOVA. ANOVA ini diklasifikasikan satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua itu klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variansi. Yang ketiga itu ada klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Untuk ANOVA satu arah atau one way ANOVA, ini digunakan apabila yang akan dianalisisnya itu terdiri dari satu variabel terikat dan juga satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Untuk bagian pengukuran variabilitas ANOVA itu terdapat tiga. Yang pertama itu ada variabilitas antar kelompok, ada variabilitas dalam kelompok, dan juga ada jumlah kuadrat penyimpangan total. Untuk satu variabilitas antar kelompok atau between treatment variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok. Untuk rumusnya adalah JKA sama dengan N dikali sigma dari X bar kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat per K, atau bisa dicari dengan JKA sama dengan sigma dari T kuadrat per N dikurang G kuadrat per N, di mana K-nya itu adalah banyaknya kelompok, T-nya itu total X masing-masing kelompok, yang G-nya itu total X keseluruhan, N-nya itu jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N-nya itu jumlah sampel keseluruhan. Untuk variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Untuk rumusnya itu JKD sama dengan JKSMK, di mana JKSMK adalah jarak kuadrat penyimpangan masing-masing kelompok. Untuk jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of squares-nya itu adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT. Untuk rumusnya JKT itu sama dengan sigma dari X kuadrat dikurang G kuadrat per N besar, atau JKT-nya itu sama dengan JKA ditambah JKD. Untuk prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah, ada
Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1, di mana H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai ke mu k, yaitu artinya semua rata-rata min populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. H1-nya itu tidak semua mu1 sama dengan i sama dengan 1,2, seterusnya sampai k, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon, tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Yang kedua itu kita harus menentukan tingkat signifikasinya atau alfanya. Yang ketiganya itu kita menentukan derajat kebebasannya, itu DFJKA-nya itu sama dengan K kurang 1, untuk DFJKD-nya itu N besar dikurang K. Untuk yang keempat itu kita harus menganalisis dan menentukan F hitung dan F tabel, dimana untuk menghitung F hitung itu sama dengan RKA per RKD-nya lebih dari FK kurang 1, N kurang K atau sigma dari P value. Untuk yang kelima itu kita harus menentukan daerah kritis. Jika H0-nya itu ditolak, maka nilai signifikannya itu kurang dari alfa. H0-nya itu ditolak jika F hitungnya itu juga lebih dari F tabel. Yang keenam itu kita menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, HA-nya itu diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Untuk menentukan H0 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah yang pertama itu bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima atau HA-nya itu ditolak. Yang kedua itu bila F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Untuk analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA atau post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0-nya itu ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA adalah yang pertama itu ada TUKE-HSD, Bonferroni, Sidak, Sage, Duncan, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah itu TUKE-HSD. Untuk proses perhitungan post hoc-nya itu rumusnya itu HSD sama dengan I akar dari RKD per N, di mana N besarnya itu banyak sampel per kelompok, Q-nya itu the student range statistik, K-nya itu banyaknya kelompok, di mana untuk mencari DF-nya itu rumusnya itu N besar dikurang K. Untuk mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, kita membuat X bar M sama dengan sigma dari S M per NN. Baik, sekian penjelasan untuk materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari one way ANOVA itu menggunakan SPSS. Nah, di sini saya mempunyai 3 tabel, yaitu ada daerah, ada rata, sama sales. Nah, untuk mencarinya itu kita klik analyze, klik yang compare mean, terus yang one way ANOVA. Nah, di dependent list ini kita klik yang sales. Nah, di faktor list ini kita buat yang daerah. Nah, di option ini kita klik descriptive sama homogeneity of variance state. Nah, untuk di post hoc-nya ini kita klik yang variance-nya itu ada yang sering kita pakai yaitu Bonferroni dan My2K. Nah, untuk signifikannya itu kita buat yang 0,05 continue, terus kita klik OK. Nah, tampilannya itu akan ada banyak tabel, di mana ada deskriptif, di mana ini adalah banyaknya data per kelompok itu, ada tes homogeneity variasi itu ada signifikannya itu kan 0,039. Nah, ini lebih dari 0,05, berarti datanya itu homogen. Nah, untuk ANOVA-nya itu kita lihat bahwa di sini ada signifikannya itu 0,00. Ada post hoc test dan juga homogenitas test. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana mencari
One Way ANOVA itu menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.